Dalam hiruk-pikuk kota yang ramai, hiduplah seorang pria yang setiap hari berjalan di jalanan yang sama. Di tengah kebisingan dan ambisi, dia tetap tenang dengan ketenangan yang tampak tidak lazim. Pria ini adalah seorang stoik modern, mempraktikkan prinsip-prinsip yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun, yang dirancang bukan hanya untuk menghadapi dunia, tetapi untuk mengatasinya. Stoikisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan peristiwa di sekitar kita, kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Hari ini, kita akan menjelajahi bagaimana ide-ide kuno ini lebih dari sekedar peninggalan filosofis. Mereka adalah alat untuk hidup yang penuh dan seimbang. Kita akan melihat bagaimana mengadopsi pola pikir stoik dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi, membantu kita membangun ketahanan dan kepuasan mendalam yang tidak tergoyahkan oleh kondisi eksternal. Jika Anda merasa terbebani oleh kecepatan hidup modern atau hanya penasaran tentang bagaimana kebijaksanaan kuno dapat diterapkan di dunia modern, tetaplah bersama kami saat kami mengungkap strategi stoik abadi untuk mempertahankan ketenangan batin di dunia yang tak pernah berhenti bergerak. Mari kita selami perspektif stoik tentang cinta dan keterikatan, di mana emosi berbaur dengan kebijaksanaan, menjelaskan bagaimana kita bisa mencintai lebih bebas dan sepenuh hati. Stoikisme, yang berakar pada logika mengelola emosi untuk menjalani hidup yang berbudi luhur, menawarkan wawasan berharga di sini. Ia mengajarkan kita bahwa cinta dalam bentuknya yang paling murni adalah tindakan kehendak yang murah hati, pilihan untuk menginginkan yang terbaik bagi orang lain, tanpa perlu balasan atau kepemilikan. Bentuk cinta ini bebas dari rantai ekspektasi dan ketergantungan, yang seringkali menunjukkan keterikatan daripada kasih sayang sejati. Keterikatan, di sisi lain, dapat menyamar sebagai cinta, di mana ketakutan dan ketidakamanan muncul sebagai kebutuhan yang melekat, yang justru mendorong kita untuk menggenggam lebih erat dengan risiko kehilangan apa yang kita sayangi. Para stoik memperingatkan kita tentang keterikatan semacam itu, berpendapat bahwa membiarkan kebahagiaan kita terlalu bergantung pada tindakan atau kehadiran orang lain akan mengorbankan ketenangan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk merangkul amor fati atau cinta akan nasib, yang mendorong kita untuk menghargai dan menerima apa yang dibawa kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, tanpa membiarkan keduanya mengganggu ketenangan batin kita. Dalam hubungan, ketika kita mencintai tanpa keterikatan, berkomitmen pada ekspresi kepedulian yang jujur, yang menghormati integritas dan orang yang kita cintai, tidak berarti bahwa kita tidak peduli dengan mendalam atau penuh semangat. Sebaliknya, ini berarti keadaan emosional kita tidak sepenuhnya bergantung pada tindakan atau perasaan orang lain. Ini tentang mendukung daripada mengontrol, memahami daripada menuntut. Praktik stoik seperti kesadaran dan refleksi meningkatkan pemahaman kita tentang konsep-konsep ini dengan secara teratur, memeriksa motif dan reaksi kita, serta mulai memisahkan kasih sayang yang sehat dari keterikatan posesif. Kita belajar menghargai momen saat ini dengan orang yang dicintai tanpa khawatir terus-menerus tentang ketidakpastian masa depan, memperkuat hubungan dan menyelaraskan kita dengan kebajikan stoik seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi, semua yang penting untuk menumbuhkan hubungan yang langgeng dan memuaskan. Saat kita menavigasi emosi manusia, stoikisme memberikan cahaya penuntun, mengingatkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan perasaan atau pilihan orang lain, kita bisa memilih bagaimana merespons dan berkontribusi pada hubungan kita. Dengan menumbuhkan cinta yang murah hati dan bebas dari keterikatan, membuka diri untuk kehidupan yang lebih tangguh dan bahagia, mudah untuk mengabaikan cinta pada diri sendiri, terutama saat terjebak dalam hubungan eksternal. Namun, stoikisme menekankan bahwa untuk benar-benar mencintai orang lain, kita harus terlebih dahulu menumbuhkan cinta diri dan pertumbuhan pribadi yang mendalam. Ini bukan tentang keegoisan, ini tentang menghormati diri sendiri dan memiliki kesadaran diri. Yang penting untuk hubungan yang sehat, pertumbuhan pribadi berasal dari komitmen kita untuk menjadi manusia yang lebih baik melalui kebajikan dan kebijaksanaan yang melibatkan pemeriksaan terus-menerus terhadap karakter dan tindakan, serta upaya untuk perbaikan diri sendiri. Praktik introspektif ini mengarah pada ketahanan dan kemampuan beradaptasi,
membuat kita kurang mungkin mencari pemenuhan atau validasi dari orang lain, jebakan umum yang menyebabkan keterikatan dan ketegangan dalam hubungan. Cinta pada diri sendiri dalam stoikisme berarti menerima diri sepenuhnya, termasuk kekurangan dan ketidaksempurnaan, mendorong kita untuk memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan belas kasihan, mengajarkan bagaimana memperluas hal yang sama kepada orang lain. Ini sangat penting karena konflik seringkali muncul dari reaksi kita terhadap kegagalan atau kekurangan yang dirasakan dalam diri dan pasangan kita. Pertumbuhan pribadi juga melibatkan penetapan batasan yang sehat, menghormati kesejahteraan kita dan orang lain. Batasan ini bukanlah tembok, tetapi pedoman untuk berinteraksi dengan cara yang mempertahankan martabat dan menghormati nilai-nilai kita, mengetahui kapan harus mengatakan tidak atau mundur, dan memberi ruang bisa menjadi tindakan cinta diri dan penghormatan yang kuat. Dalam praktiknya, stoikisme mendorong refleksi harian, baik melalui meditasi atau jurnal, untuk memahami kemajuan dalam cinta dan pertumbuhan pribadi. Refleksi ini membantu untuk tetap selaras dengan nilai-nilai inti dan memastikan tindakan secara konsisten mencerminkan diri sejati kita. Pada akhirnya, merangkul cinta diri dan pertumbuhan pribadi mengarah pada hubungan yang lebih kaya dan bermakna, menawarkan cinta yang tidak bersyarat atau dibebani ekspektasi, tetapi murah hati dan murni, dengan menumbuhkan rasa diri dan etika pribadi yang kuat, mempersiapkan diri untuk hubungan yang tidak hanya penuh cinta, tetapi juga sangat transformatif. Stoikisme memberikan lensa menarik untuk mengeksplorasi keterikatan. Pada intinya, keterikatan dipicu oleh reaksi kita terhadap ketidakpastian dan ketakutan mendalam tentang kehilangan dan ketidakcukupan. Stoikisme yang mengajarkan regulasi emosi dan kebajikan melalui pemikiran rasional, menawarkan wawasan mendalam untuk mengelola ketakutan-ketakutan ini. Dari perspektif stoik, keterikatan muncul ketika membiarkan kebahagiaan kita terlalu bergantung pada faktor eksternal. Para stoik mengajarkan bahwa menginvestasikan kesejahteraan emosional pada hal-hal di luar kendali akan menyiapkan diri kita untuk kekecewaan dan penderitaan. Mereka menganjurkan untuk melepaskan diri secara internal dari hasil eksternal, menekankan bahwa kepuasan sejati datang dari dalam, berdasarkan kemampuan kita untuk mempertahankan kebajikan di tengah perubahan kehidupan. Bayangkan takut kehilangan kasih sayang atau persetujuan orang yang dicintai, yang mengarah pada perilaku untuk menjaga mereka tetap dekat dengan segala cara. Cemburu, posesif, atau kebutuhan yang berlebihan. Perilaku semacam itu bukanlah ekspresi cinta, tetapi tanda keterikatan yang merusak kedamaian batin dan membebani hubungan. Stoikisme mengajarkan kita untuk merangkul amor fati atau cinta akan nasib, menerima dan mencintai segala sesuatu yang terjadi. Penerimaan ini bukan penyerahan pasif, tetapi keterlibatan aktif dengan kehidupan, melihat setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan seperti kesabaran, keberanian, dan pemahaman. Para stoik mempraktikkan mindfulness dan refleksi untuk mengenali tanda-tanda awal keterikatan yang tidak sehat, mengingatkan diri mereka tentang ketidakpastian hidup, dan berfokus pada tindakan dan respons mereka, membantu mengembangkan cinta yang lebih sehat dan lebih stabil, bebas dari kecemasan keterikatan. Dalam hubungan, pendekatan stoik berarti mencintai secara bebas dan sepenuh hati, sambil menerima naik turunnya alamiah dalam hubungan manusia. Ini mendorong individu untuk berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi dan menghargai orang lain karena siapa mereka, bukan apa yang mereka berikan. Dengan memahami keterikatan dan menerapkan strategi stoik untuk mengurangi genggamannya, kita bisa menikmati hubungan yang lebih bermakna dan bertahan lama, berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan secara keseluruhan. Untuk merangkul filsafat stoik dan mengatasi tantangan keterikatan dalam hubungan dan kehidupan sehari-hari, stoikisme memperkenalkan latihan praktis. Latihan-latihan ini adalah strategi yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan ketidakmelekatan dan mengembangkan ketenangan serta ketahanan. Salah satu praktik utama ialah visualisasi negatif, merenungkan skenario terburuk yang dapat terjadi. Ini bukanlah pesimisme, tetapi latihan mental untuk mengurangi rasa takut akan kehilangan dengan membayangkan dan menerima kemungkinan hasil yang tidak diinginkan. Dengan demikian,
mengurangi keterikatan pada ekspektasi, dan lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Latihan ini dapat dilakukan setiap hari, sebelum tidur atau saat menghadapi situasi yang menantang. Cukup duduk dengan tenang, tutup mata, dan bayangkan apa yang paling Anda takutkan terjadi. Lihat diri Anda menerima dan menghadapi skenario itu dengan keberanian dan ketenangan. Ini akan membantu Anda merasa lebih siap dan kurang terikat pada hasil tertentu. Latihan lain yang kuat adalah journaling stoik, di mana kita merefleksikan tindakan, motif, dan reaksi kita sepanjang hari. Membantu kita menyadari saat-saat di mana keterikatan muncul dan mengoreksi jalan untuk mempertahankan kebajikan stoik. Setiap malam, luangkan waktu untuk menulis tentang pengalaman Anda, terutama interaksi Anda dengan orang lain dan emosi yang muncul. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya terlalu terikat pada hasil ini? Bagaimana saya bisa merespons dengan lebih bijaksana dan tenang? Melalui refleksi ini, kita akan memahami pola-pola keterikatan dan belajar mengubahnya menjadi respons yang lebih sehat dan rasional. Selain itu, praktik kesadaran atau meditasi juga memainkan peran penting. Dengan melatih pikiran untuk tetap fokus pada saat ini, kita mengurangi kecenderungan untuk terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Dua akar utama keterikatan. Kesadaran dapat dilatih melalui pernapasan dalam, meditasi, atau bahkan dengan hanya memperhatikan pikiran dan perasaan kita saat mereka muncul sepanjang hari. Cobalah memulai hari Anda dengan beberapa menit meditasi, fokus pada pernapasan Anda, dan mengamati pikiran yang muncul tanpa menghakimi atau terikat padanya. Praktik ini mengembangkan kemampuan kita untuk mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa menjadi terlalu terlibat atau terpengaruh oleh mereka, memupuk rasa ketenangan dan ketenangan batin yang mendalam. Mengintegrasikan latihan-latihan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita menerapkan prinsip-prinsip stoik secara praktis, mengembangkan keterikatan yang sehat, dan membangun ketahanan emosional. Dengan melakukannya, akan menemukan bahwa kita lebih mampu menghadapi tantangan dengan ketenangan dan cinta, menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan bermakna. Pada akhirnya, tujuan dari latihan stoik ini adalah untuk membantu kita menjalani hidup yang lebih bijaksana, kesadaran, dan lebih penuh kasih, di mana kita bisa mencintai dan menghargai orang lain tanpa terikat atau tergantung pada hasil tertentu. Seperti yang diajarkan para stoik, kunci kebahagiaan sejati dan cinta yang mendalam terletak pada kemampuan kita untuk melepaskan, menerima, dan hidup dengan bijaksana serta penuh keberanian. Jika Anda terinspirasi oleh pendekatan stoik terhadap hidup dan hubungan, pertimbangkan untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran ini ke dalam interaksi dan refleksi harian Anda. Stoikisme lebih dari sekedar filosofi, tetapi panduan praktis untuk hidup dengan baik, mencintai dengan bijaksana, dan membangun hubungan yang bertahan lama, serta berkembang di tengah tantangan hidup. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi ini tentang cinta melalui lensa stoikisme. Sampai jumpa.